Sahabat pengusaha, masih di acara Titik Nol membongkar jejak owner bersama saya Yusma dan teman saya Om Eri. Dengan bintang pengusaha kita Kang Deden Siswanto, seorang fashion designer. Oke, kita langsung saja tanya lagi Kang Eri. Terima kasih Om Yus. Ini karena Kang Deden, ini jadi Kang Eri sekarang. Kang Eri ya, nggak jadi Om lagi. Om lagi lah. Om Yus. Ya. Jadi kita tadi sudah dengar, kita bongkar rahasianya Kang Deden, bahwa Kang Deden ini ternyata merintis usaha itu dari modal 500.000. Tadinya dijanjiin mau dipinjemin mesin jahit, ternyata tidak terwujud. Nah, biasanya kalau orang yang merintis dari nol itu banyak dapat ejekan, hinaan, disepelekan. Ini kita bongkar lagi dari Kang Deden. Gimana tuh caranya? Bagaimana dia mengatur hatinya? Karena banyaknya pundung ketika dihina. Baper, kata anak sekarang. Betul Kang Deden? Pernah dihina orang? Iya. Kalau apa yang dirasakan Kang Deden waktu dihina orang? Kalau dulu sih sebenarnya apa ya? Antara mungkin belum ada kata-kata baper kali ya. Mungkin bahasa Sunda babarian. Babarian. Pundungan. Iya, pundungan. Jadi memang mengenai dunia usaha tersebut kan kita deg-degan, dalam arti ya kita mengkreat sebuah produk tersebut puas atau tidak. Nah, ya itu kan berjalan waktu, kan orang belum tentu percaya terhadap kita, karena kan juga kita baru merintis, belum punya nama lah katakanlah seperti itu. Jadi masih begitu datang ngelihat tempat saya mungkin biasa saja, ngakunya fashion design, tapi kok begini saja. Nah itu kan dari pandangan itu saja sudah terlihat ya bahwa itu sebuah nyinyir kalau sekarang ya, zaman sekarang itu kan, dengan mereka mengenakan dan baju mewah ataupun mobil mewah datang ke tempat saya kan. Tapi juga kadang-kadang cuma nanya-nanya doang, tidak terjadi transaksi tersebut. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Itu sudah biasa lah. Jadi akhirnya kita belajar mental seperti itu. Dan juga ketika kita lupa schedule, terselip, tidak terlihat bahwa ada orderan tersebut. Nah, begitu mereka nanya, bajunya belum selesai. Wah, dimaki-maki seperti apa. Sampai katanya mau beli saya dan rumah saya sekalian katanya. Sampai seperti yang dia. Kang Den waktu dengar itu merasa terhina nggak? Iya, apa ya, shock ya. Shock ya. Dan juga pagi-pagi udah telepon, dulu kan masih pakai telepon rumah ya. Kering-kering gitu kan, yang belum handphone ya. Nggak ada WA. Langsung gitu kan. Pager waktu itu. Iya. Cucu gitu diperpek lah kalau bahasa Sunda tuh. Jadi kita tuh dicaci maki tuh lewat bahasa, lewat telepon. Yang paling saya cuma kenapa ada orang seperti ini gitu kan ya, semoga saya tidak seperti itu ketika suatu hari saya sudah berhasil. Nah, seperti itu. Dan juga pernah juga dulu saya bekerja, kita balik ke tempat bekerja ya. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Saya baru hanya beruji coba 3 bulan. 3 bulan saya dinyatakan saya tidak kompeten, dan itu dikeluarkan secara ya sudah, keluar saja, saya tidak akan pakai kamu lagi. Nah, itu membuat saya juga sebagai tekad ya bahwa suatu hari nanti saya harus berhasil. Dan saya tidak akan memperlakukan pegawai saya seperti itu nanti. Perlakuan yang begitu malah untuk Kang Densis itu menjadi motivasi ya. Jadi motivasi, jadi negatif jadi positif lah. Gitu. Kalau sekarang positif dan negatif apa ya? Positif. Ya, berarti tidak boleh pergi kalau positif. Kalau antigen maksudnya, beda lagi. Jadi seperti itu. Jadi dulu itu menjadi motivasi. Mental tuh kita tuh diuji banyak hal. Jadi banyak kejadian-kejadian yang membuat saya jadinya belajar. Oh ya, jadi saya introspeksi. Jadi mungkin tidak hanya sekadar kesalahan dari mereka, mungkin penyampaian mereka kasar. Tapi bagi saya adalah suatu pembelajaran, proses pembelajaran seperti itu. Jadi kayak misalnya membuat baju, ternyata pakaian wanita itu yang ngepas. Dulu kan zaman kebaya ya, kebaya lagi hit sebenarnya. Kiri dan kanan tuh ternyata bisa beda, karena badan seseorang itu tidak sama juga perempuan. Nah, akhirnya saya belajar pola lagi, oh ternyata mengukurnya seperti itu. Jadi saya malah dibuat sesuatu yang positif. Kenapa saya sampai dimarahin? Belajar. Kenapa saya sampai dikata-katain karena bajunya tidak betul? Nah, berarti mungkin kesalahan saya. Masih kurang ilmu. Masih kurang ilmu. Karena juga faktor dulu tuh wawasan. Kan tidak, kalau sekarang kan tinggal klik Google, klik Pinterest, apapun banyak tempat informasi. belajar Dulu kan ya. saya harus beli buku. Ini semua saya beli itu karena dulu tidak ada Pinterest dan Google. Jadi saya harus melihat dari buku.
Jadi pergi ke luar negeri suatu hari yang saya beli bukan baju atau apa, tapi buku yang saya bawa. Nah, jadi dari situlah yang membuat saya cara Kang Densis waktu itu menghadapi konsumen yang emosional. Itu gimana cara hanya lebih ke mohon maaf. Nah, kalau memang saya salah, mohon maaf. Bisa dengan sekedar ngomong maaf. Bisa, tapi setelahnya kayak shock gitu kan. Kenapa digituin gitu kan. Itu jadi ya memang ya namanya manusia kan pasti sakit hati gitu, merasa tidak enak. Tapi akhirnya jadi terbiasa. Yang akhirnya terbiasa tersebut jadi akhirnya kebalik. Jadi saya yang lebih bisa bersikap terhadap klien. Oke, saya bisa tapi begini. Jadi ada komitmen. Nah, jadi pernah nggak Kang Den itu waktu setelah dimarah-marah itu nggak mau lagi ngangkat telepon gitu? Enggak juga sih. Jadi itu mungkin bukan penyelesaian ya. Penyelesaian bukan sifat saya juga yang ini. Padanya yang dulunya mungkin marah-marah akhirnya jadi teman baik, seperti itu juga bisa seperti itu. Malah dihadapi. Nah, dihadapi dengan baik, akhirnya juga mereka respect, dan akhirnya juga saya menerima ya hubungan malah lebih baik seperti itu. Ada juga seperti itu. Jadi banyak positifnya lah setelah seperti itu. Dia nama kaduhung ayeuna. Orang yang maki-maki Kang Deden. Iyalah. Tapi kan katanya udah jadi teman baik. Oh gitu ya. Kaduhung banget tidak dilanjut nih. Akhirnya tetap mencari saya juga kan kalau mana. Jadi padanya ya juga kita jadi punya komit ya. Oke, asal kamu tidak marah-marahin saya bantu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Om Yos, lain kali kalau ada orang marah-marah, jangan teleponnya kemudian nggak diangkat lagi. Reject ya? Jangan di-reject, karena tidak akan pernah selesai masalah Kang Densis ya, kalau kita menghindar ya. Tapi hal seperti itu terjadi juga sampai setelah berpengalaman pun itu akan ada. Jadi tipikal klien itu beda-beda. Nah, jadi kita juga pembeli adalah raja memang gitu kan, tapi juga bukan berarti kan, jadi kita juga sebagai produsen yang bisa memberikan jasa, menjual jasa istilahnya juga harus punya komit juga dan bisa saling menghargai. Nah, jadi di awal transaksi atau di awal appointment, nah itu adalah kita lakukan komitmen tersebut. Setelah Kang Densis namanya besar, masih suka mengalami kejadian seperti itu. Dua yang seperti kan saya berharap berpikir bahwa manusia beda-beda lah itu kan. Jadi perlakuan, sikap dan sebagainya juga ya itu akan terjadi berbeda-beda. Tidak bisa selamanya indah gitu kan. Jadi saya selalu mengajarkan juga ketika saya berkomunikasi atau menyampaikan bahwa saya menyampaikan ilmu lah lebih ke situ dan menyampaikan informasi tentang fashion. Selalu hal itu yang disampaikan bahwa kita bisa mengantisipasi hal demikian. Jadi bagaimana mengantisipasi, menghadapi klien seperti itu, yang dalam tanda kutip rewelnya luar biasa. Tapi banyak ya yang rewel gitu. Banyak atau banyak. ada? Banyak. Banyak yang terseleksi yang datang ke saya, akhirnya juga tahu bahwa saya tidak akan bisa terima orang-orang yang memang akan menjadi masalah nantinya. Seperti itu. Kang Deden nggak mau lagi nerima kalau orang antisipasi, jadi by appointment akhirnya. Jadi siapa nih yang akan datang ke sini, siapa yang akan bertemu. Nah, jadinya kok saya bisa bilang bahwa saya tidak sanggup karena mungkin waktu dan penolakan secara halus. Ya, yang Kang penting. Den, kalau founder of Islamic Fashion Institute itu apa, Kang? Ya, kita langsung bicara Islamic Fashion Institute. Oke. Setelah ini kita akan kembali ke segmen 3 untuk membahas tentang bagaimana cara mengembangkan bisnis beliau dan kira-kira sudah sejauh apa nih perkembangannya, kemudian media apa yang digunakan selama ini, tentu akan berbeda dengan zaman dulu ya. Kita akan kembali ke segmen yang ketiga, tetap di Titik Nol.